Malam itu gelap gulita. Awan pekat menutupi langit, dan angin berhembus kencang menyapu jalur kereta api di antara Semarang dan Gubuk. Di sebuah desa kecil bernama Kedung Jati, warga sudah lama berbicara tentang legenda Sepur Hitam, kereta misterius yang konon hanya muncul di malam-malam tertentu. Bagi sebagian orang, ini hanyalah cerita lama yang diulang-ulang. Namun, bagi para saksi, Sepur Hitam adalah kenyataan yang tak terlupakan. Pak Jamal, seorang penjaga rel kereta, adalah salah satu saksi itu. Ia telah menjaga perlintasan selama 20 tahun, tetapi malam itu adalah malam yang akan mengubah hidupnya. Pukul 23.45, jam kerja Pak Jamal hampir selesai. Suasana di perlintasan terasa aneh. Lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma basah dedaunan yang baru saja tersapu hujan. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, tetapi malam itu terasa lebih hening, seolah seluruh alam berhenti bernapas. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh pelan, seperti kereta yang datang. Namun, tidak ada jadwal kereta malam itu. Pak Jamal keluar dari posnya, membawa senter untuk memeriksa. Saat ia mendekati rel, ia melihatnya, lampu kuning redup di kejauhan, mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa ini adalah kereta tua, hitam legam, dengan asap tebal mengepul dari cerobongnya. Sepur Hitam. Gumamnya dengan suara bergetar, kereta itu melaju tanpa suara, hanya meninggalkan desis angin dingin yang menusuk tulang. Anehnya, tidak ada masinis di lokomotif. Di balik jendela gerbong, bayangan samar terlihat bergerak-gerak, seperti penumpang. Namun, wajah mereka tampak seperti bayangan kabur tanpa bentuk jelas. Saat kereta berhenti, semua terasa membeku. Bahkan angin malam seakan berhenti bertiup. Pak Jamal merasa seperti diperhatikan, tetapi tak ada siapapun di sekitar. Ketika pintu salah satu gerbong terbuka dengan suara decitan panjang, dari dalam terdengar suara perempuan memanggil, "Pak Jamal. Ikutlah." Pak Jamal tersentak. Bagaimana mungkin suara itu tahu namanya? Dengan langkah gemetar, ia mendekati gerbong. Dari dalam, muncul sosok perempuan mengenakan kebaya putih. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh kesedihan. "Saya adalah Ratna," katanya. "Anda harus membantu saya. Tolong bawakan surat ini ke rumah saya di Gubuk. Jika tidak, saya tidak akan pernah tenang." Ratna memberikan amplop kuning yang tampak tua, dengan nama dan alamat yang tertera jelas. Pak Jamal tidak sempat bertanya lebih lanjut, karena tiba-tiba, kereta mulai bergerak lagi, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, Pak Jamal pergi ke alamat yang diberikan. Ia tiba di sebuah rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Ketika mengetuk pintu, seorang pria tua keluar. "Maaf, apa ini rumah Ibu Ratna?" tanya Pak Jamal. Menyerahkan amplop itu, pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ratna adalah adik saya. Tapi dia sudah meninggal 50 tahun yang lalu dalam kecelakaan kereta di tikungan jalur ini. Kami tidak pernah menemukan jasadnya." Pria itu kemudian menceritakan tragedi tahun 1973, ketika sebuah kereta tergelincir di tikungan tajam jalur Semarang Gubuk. Banyak penumpang tewas, termasuk Ratna yang sedang dalam perjalanan kembali ke rumah keluarganya. Hingga kini, tikungan itu dikenal sebagai tempat paling berbahaya. Ketika surat dibuka, isinya adalah permintaan maaf Ratna atas konflik keluarga yang pernah terjadi sebelum kecelakaan. Di bawahnya, terdapat satu pesan misterius, "Hati-hati di tikungan selatan." Pak Jamal pulang dengan hati bergetar. Malam berikutnya, sebuah kecelakaan hampir terjadi di tikungan itu, tetapi seorang masinis mengklaim ia melihat seorang perempuan berbaju putih memberi tanda bahaya dari kejauhan. Cerita ini menyebar dengan cepat di desa Kedung Jati, memperkuat legenda Sepur Hitam sebagai penghubung dunia nyata dan arwah mereka yang belum tenang. Bagi Pak Jamal, kejadian itu adalah pengingat bahwa beberapa misteri tidak selalu membutuhkan jawaban, hanya keberanian untuk menghadapi ketakutan. Sepur Hitam mungkin hanya rumor, katanya suatu hari. Tapi bagi saya, malam itu lebih dari sekadar cerita. Itu adalah panggilan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai.